Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kalian semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat. Ayo kepalkan kedua tangan kalian. Ayo kepalkan, menunjukkan kalian semuanya sehat. Oke, tetap semangat. Alhamdulillah Bapak Ibu Guru di sini juga sehat dan kita semuanya berdoa agar kita semuanya sehat. Amin. Anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Mulyadi dengan pelajaran IPS kelas 7 semester 1. Pada kesempatan ini Pak Mul akan menyampaikan kondisi alam Indonesia bagian kedua, yaitu tentang flora dan fauna. Namun demikian, Pak Mul akan selalu mengingatkan kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Apa itu anak-anak? Yang pertama, hindari kerumunan, jaga jarak. Yang kedua, kemudian selalu cuci tangan dengan air mengalir atau hand sanitizer. Dan yang terakhir, selalu pakai masker jika keluar rumah. Itu anak-anak protokol kesehatan yang selalu kita ingat dan harus kita laksanakan. Bisa dimengerti anak-anak? Mantap. Oke, tujuan pembelajaran kali ini anak-anak pada materi kondisi alam Indonesia bagian kedua ini, yaitu akan membahas tentang flora dan fauna. Diharapkan kalian nanti setelah mengikuti pembelajaran ini, yang pertama bisa menjelaskan 3 macam jenis flora yang ada di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan 4 kelompok flora asiatis. Yang ketiga, perbedaan jenis flora Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Kemudian yang keempat, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora di Indonesia. Yang kelima, anak-anak menjelaskan manfaat flora bagi manusia. Yang keenam, menjelaskan 3 macam jenis fauna yang ada di Indonesia. 7, menjelaskan 4 kelompok fauna asiatis. 8, menjelaskan perbedaan fauna Indonesia bagian barat dan fauna Indonesia bagian timur. Yang ke-9, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran fauna di Indonesia. Yang ke-10, anak-anak, menjelaskan manfaat fauna bagi manusia. Itu anak-anak nanti materi yang harus kalian kuasai. Baiklah, tidak usah menunggu lama, langsung masuk pada materi. Pada video bagian pertama telah dijelaskan bahwa secara umum kondisi alam Indonesia itu dapat dikelompokkan menjadi 2 anak-anak. Apa masih ingat? Yaitu keadaan fisik wilayah dan keadaan flora dan fauna. Nah, pada bagian pertama telah dijelaskan kondisi fisik Indonesia. Maka pada bagian kedua ini Pak Mul akan menjelaskan tentang keadaan flora dan fauna di Indonesia. Baiklah, yang pertama kita bahas tentang flora. Apa itu flora, anak-anak? Pengertian flora apa? Ada yang tahu? Flora adalah dunia tumbuh-tumbuhan anak-anak, atau semua jenis tumbuh-tumbuhan yang ada di suatu wilayah. Kalau di Indonesia berarti semua jenis tumbuh-tumbuhan yang ada di Indonesia. Dan secara khusus ilmu yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan disebut botani. Itu flora anak-anak. Kemudian kita bicarakan yang kedua, macam-macam flora di Indonesia. Menurut Wallace dan Weber, secara umum flora Indonesia itu dikelompokkan menjadi 3 anak-anak. Yang pertama adalah
flora Indonesia bagian barat atau flora Dangkalan Sunda, atau boleh dikata flora asiatis, yaitu jenis flora yang memiliki kemiripan dengan flora-flora yang ada di benua Asia. Flora asiatis ini didominasi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka macam, anak-anak. Jadi heterogen. Kayunya, kemudian pohonnya tinggi besar, daunnya lebat dan hijau. Flora asiatis terdapat di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Jawa, serta pulau-pulau lain yang ada di sekitarnya. Flora asiatis dapat dikelompokkan menjadi 4, anak-anak. Yang pertama adalah hutan hujan tropis, yaitu hutan yang memiliki tumbuhan yang beraneka macam atau heterogen, mempunyai pohon yang tinggi besar, berdaun lebat, kemudian lembab, dan merupakan hutan belantara. Nah, hutan ini banyak tersebar di Kalimantan, Sumatera, dan sebagian kecil di Jawa. Bisa dilihat, anak-anak, itu hutan hujan tropis, ya, tumbuhannya besar-besar, lebat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hutan musim, yaitu hutan yang selalu menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Hutan musim ini biasanya tumbuhannya terdiri dari satu jenis saja, anak-anak, atau disebut apa? Hutan homogen. Contohnya hutan pinus, hutan jati, hutan cemara, ya. Nah, bisa dilihat ini biasanya terdapat di Jawa, hutan jati itu pada musim kemarau meranggas, anak-anak, daunnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah hutan mangrove, yaitu hutan bakau yang biasa terdapat di wilayah pantai. Ya, bisa dilihat itu hutan bakau, anak-anak. Jadi memiliki akar nafas seperti itu hutan bakau. Yang keempat adalah sabana tropik, yaitu padang rumput yang diselingi oleh semak-semak atau pepohonan. Nah, ini biasa dijumpai di Jawa Timur, di Bali, juga di dataran tinggi Gayo di Aceh. Bisa dilihat ada padang rumput, di situ ditumbuhi beberapa semak atau pepohonan. Itu sabana, anak-anak. Ada beberapa jenis flora asiatis atau tumbuhan yang ada di Indonesia bagian barat. Selain tadi yang keempat tadi, anak-anak, yang pertama pohon pinus atau hutan pinus. Kemudian pohon cemara atau hutan cemara, bisa dilihat hampir mirip, anak-anak. Kemudian berikutnya hutan jati, ya tadi seperti itu. Kemudian pohon meranti, ya ini tinggi besar, anak-anak. Kemudian juga rotan, ya bisa dilihat, mungkin kalau yang belum bisa melihat. Kemudian nangka, nah itu pohonnya, anak-anak, buahnya. Kemudian pohon andalas. Kemudian bunga Rafflesia arnoldi, ya ini bunga terbesar, anak-anak, bunga bangkai, ya. Kemudian berikutnya lagi bunga cempaka. Kemudian bunga anggrek. Nah, itu flora-flora yang ada di Indonesia bagian barat, anak-anak. Kemudian yang berikutnya adalah flora Indonesia bagian tengah atau flora peralihan, yaitu jenis flora yang berasal dari benua Asia maupun Australia atau yang memiliki ciri-ciri khas tersendiri. Nah, flora di Indonesia bagian tengah ini terdapat di Pulau Sulawesi, kemudian Pulau Nusa Tenggara, dan pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya. Nah, contohnya flora di Indonesia Tengah juga dibagi menjadi beberapa, anak-anak. Yang pertama sabana tropik yang banyak di NTB, ya, seperti itu sabana, tadi padang rumput ada semak-semaknya. Kemudian padang rumput yang murni atau stepa, ini banyak terdapat di NTT, ya, bisa dilihat stepa itu, anak-anak. Kemudian juga hutan bakau, hutan pegunungan, ya, seperti itu bisa dilihat gambarnya. Nah, itu beberapa yang ada di wilayah tengah. Kemudian contoh lain, anak-anak, tumbuhan yang ada di Indonesia bagian tengah, contohnya kayu eboni, ya, seperti itu. Kayu cendana, ya, seperti itu bisa dilihat. Nah, itu beberapa contoh yang ada di Indonesia tengah floranya. Sekarang yang ketiga atau yang C adalah flora bagian timur
atau flora tanah Sahul atau flora australis, yaitu flora yang memiliki jenis kesamaan dengan flora yang ada di wilayah Australia. Nah, wilayahnya meliputi Kepulauan Maluku, kemudian Pulau Papua, dan pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya. Contohnya anak-anak tumbuhannya, yang pertama adalah itu bisa dilihat di gambar sagu, kemudian nipah bisa dilihat, kemudian matoa, kemudian kayu putih. Nah, itu bisa dilihat gambarnya anak-anak. Nah, jenis flora yang ada di Indonesia secara umum mungkin bisa dilihat, ini petanya anak-anak, bisa dilihat itu persebarannya ya. Mungkin kurang begitu jelas ya, tidak apa-apa ya. Nah, sekarang kalau kita lihat tadi anak-anak dari flora Indonesia Barat, Tengah, dan Timur, kalau kita bedakan anak-anak, perbedaan flora di Indonesia Barat dan flora Indonesia Timur adalah bisa dilihat tabelnya. Perbedaannya yang pertama, di flora Indonesia Barat itu jenis pohon meranti sangat banyak. Tadi sudah dilihat ya, pohon meranti. Sedangkan di Indonesia Timur pohon meranti itu sedikit anak-anak. Yang kedua, berbagai macam jenis rotan ini bisa dijumpai di Indonesia Barat banyak sekali, sedangkan di Timur tidak terdapat berbagai jenis rotan. Yang ketiga, tidak terdapat hutan kayu putih. Kalau di Timur banyak terdapat jenis hutan kayu putih. Tadi ya pohonnya anak-anak bisa dilihat tadi. Kemudian jenis tumbuhan matoa itu sedikit di barat, sedangkan di timur itu sangat banyak berbagai macam jenis matoa. Yang kelima, jenis tumbuhan sangat sedikit, terutama sagu, jenis sagu. Kemudian kalau di timur banyak terdapat tumbuhan sagu. Yang keenam, anak-anak, terdapat berbagai macam jenis nangka. Yang di timur tidak terdapat jenis nangka. Itu anak-anak perbedaan flora Indonesia Barat dan flora Indonesia Timur. Selanjutnya kita bicarakan faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora di Indonesia. Mengapa kok anak-anak, mungkin bisa anak-anak berpikir, mengapa kok jenis flora di Indonesia itu tersebar seperti itu? Faktornya yang pertama adalah iklim. Jadi adanya suhu udara, curah hujan, kelembapan yang berbeda menyebabkan jenis flora yang berbeda. Yang kedua adalah tanah. Tanah subur, tanah yang tandus, strukturnya berbeda, itu juga nanti akan berbeda tanamannya, tumbuhannya, floranya. Mungkin pohon jati cocok di daerah kapur bisa tumbuh, sedangkan yang lainnya tidak bisa tumbuh. Kemudian yang ketiga anak-anak, relief, yaitu tinggi rendahnya permukaan bumi. Kalau di daerah pantai berbeda dengan daerah pegunungan tanamannya karena reliefnya berbeda. Kemudian faktor penting berikutnya yaitu air. Ya, ini tumbuhan kan butuh air. Ada air hujan, mungkin air tanah, ketersediaan air akan mempengaruhi persebaran flora. Yang terakhir adalah manusia dan tumbuhan itu sendiri. Jadi manusia dan tumbuhan itu sendiri. Jadi manusia memindahkan dari tumbuhan satu ke tumbuhan yang tempat satu ke tempat lain, faktor manusia. Itu anak-anak faktor yang menyebabkan persebaran flora yang ada di Indonesia. Sekarang manfaatnya. Apa manfaatnya flora atau tumbuhan? Atau yang bisa ngerti? Ada yang tahu manfaatnya tumbuh-tumbuhan? Kalau padi misalkan, berarti untuk apa anak-anak? Ya, yang pertama untuk bahan pangan. Jadi bisa kita makan seperti padi, jagung, ketela, sayur-sayuran, buah-buahan ya. Jadi anak-anak semuanya bisa makan itu setiap hari, yang pertama. Kemudian yang kedua untuk bahan minuman. Ayo apa untuk bahan minum? Setiap hari anak-anak minum apa? Ya, minum teh, ya, kopi, mungkin juga jus buah. Itu untuk bahan minuman. Yang ketiga untuk bahan pakaian. Dari apa pakaian kita anak-anak ini? Dari kapas, berarti itu tumbuhan. Yang keempat, yang D sebagai bahan baku untuk obat-obatan.
misalkan kunyit, ya, mengkudu, manggis, sirih, itu bahan obat anak-anak yang sangat bagus untuk kesehatan. Yang kelima adalah sebagai bahan bangunan dan perabot rumah tangga. Ya, seperti kursi kita ini terbuat dari kayu, berarti bahan untuk perabot rumah tangga. Rumah kita ya mungkin juga dari kayu. Ya. Kemudian berikutnya yang keenam adalah sebagai sumber oksigen, penyaring CO2 untuk menyegarkan lingkungan. Itu fungsi dari tumbuh-tumbuhan kita. Karena manusia kita itu butuh bernafas, butuh oksigen. Kemudian berikutnya sebagai bahan baku untuk industri atau kerajinan, ya, industri kayu, kemudian industri bahan karet dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya sebagai bahan pewangi, ya, parfum kita mungkin ada bunga melati, mawar dan berbagai macam jenis bunga-bungaan yang lainnya. Kemudian sebagai penghias lingkungan, ya, mungkin bunga-bunga ya kalau yang asli itu untuk menghiasi lingkungan. Mungkin di rumah anak-anak sekalian ya, di situ ada tanaman hias, bunga-bungaan, bonsai ya, itu penghias. Kemudian berikutnya untuk kepentingan pendidikan dan penelitian anak-anak. Jadi diteliti, dikembangkan ya, itu manfaat flora. Kemudian yang terakhir adalah sebagai mata pencaharian, yaitu para petani kita yang ada di desa-desa, mereka menanam, berkebun, itu adalah manfaat flora atau tumbuh-tumbuhan. Nah anak-anak, tumbuh-tumbuhan kita, mungkin juga hutan kita, sekarang ini banyak mengalami rusak anak-anak. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan? Yaitu yang kelima adalah usaha-usaha melestarikan flora di Indonesia. Yang pertama adalah mengadakan penghijauan dan reboisasi terhadap hutan-hutan yang gundul. Jadi hutan yang sudah ditebang, gundul, ditanami lagi ya, supaya lestari ya. Yang kedua adalah menghindari penebangan hutan secara liar ya. Kadang-kadang ada pencurian kayu-kayu hutan, ya itu kalau bisa ya dihindari ya, dijaga hutannya. Yang ketiga adalah membuat cagar alam, yaitu untuk melindungi jenis-jenis tumbuhan yang langka seperti tadi ya disampaikan, seperti bunga Rafflesia arnoldi, itu bunga terbesar anak-anak di dunia. Kita lindungi, dibuat cagar alam di Provinsi Bengkulu. Ini salah satu upaya melindungi flora kita. Yang keempat adalah mengadakan penelitian dan pengembangan, terutama tumbuh-tumbuhan langka ya, jadi diteliti biar tidak punah, dikembangkan. Kemudian yang kelima ya melestarikan dan membudidayakan. Mungkin jenis-jenis tumbuhan tertentu butuh dibudidayakan, dilestarikan. Itu anak-anak pembahasan kita tentang flora. Sekarang yang kedua, yang B, yaitu tentang fauna ya, tentang fauna. Apa itu fauna anak-anak? Pengertiannya, fauna adalah dunia hewan, yaitu semua jenis hewan atau binatang yang ada di suatu wilayah. Kalau itu fauna Indonesia, berarti ya semua jenis fauna, semua jenis binatang yang ada di Indonesia. Nah, ilmu yang secara khusus mempelajari tentang hewan ini adalah yaitu zoologi, yaitu khusus yang membahas tentang ilmu tentang hewan. Itu pengertiannya fauna anak-anak. Sekarang macam-macam fauna di Indonesia. Menurut Willis dan Weber, sama seperti tadi hanya flora, fauna Indonesia secara umum juga dikelompokkan menjadi 3 wilayah. Yang pertama adalah fauna asiatis, yaitu jenis hewan atau binatang yang ada di Indonesia Barat, yang mirip atau sama dengan yang ada di benua Asia. Nah, ciri-cirinya apa anak-anak? Kita lihat ciri-ciri fauna maupun jenis faunanya yang ada di Indonesia Barat atau fauna asiatis. Yang pertama adalah hewan mamalianya besar-besar anak-anak. Cirinya, contohnya apa? Hewan yang besar? Ya, gajah. Kemudian ada tapir.
Kemudian ada badak, yaitu badak bercula satu, ya, seperti itu. Ada badak bercula dua, ya, seperti tanduk tadi di depan itu cula anak. Kemudian berikutnya harimau, ya, seperti itu harimau. Kemudian juga beruang madu, ya, itu fauna. Kemudian berikutnya lagi banteng, ya. Kemudian sapi. Nah, itu kan besar-besar anak-anak. Mamalianya yang pertama adalah besar-besar. Yang kedua adalah terdapat berbagai macam jenis kera, anak-anak. Kera itu orang utan, ya. Siapa yang mesti dibanding dengan wajah. Kemudian bekantan, ya, hidungnya besar, ya. Itu termasuk jenis-jenis kera. Kemudian ciri yang ketiga adalah banyak dijumpai berbagai macam jenis ikan air tawar. Banyak sekali nih anak-anak. Ini sebagai contoh saja ikan arwana emas, ya, arwana. Bagus sekali. Kemudian yang keempat adalah sedikit terdapat jenis burung berwarna. Rata-rata di Indonesia Barat ini burungnya ya tidak banyak warnanya anak-anak. Seperti banyak burung enggang, ya, di situ bisa burung beo, ya, bisa dilihat, ya, warnanya seperti itu, hitam. Kemudian berikutnya yang kelima, terdapat berbagai macam jenis reptil, ya, seperti itu antara lain kadal Kalimantan. Kemudian yang keenam, tidak ada jenis binatang berkantung. Itu ciri-ciri fauna yang ada di Indonesia Barat, ya. Adapun fauna asiatis ini terdapat di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Bali, dan pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya. Itu fauna asiatis. Kemudian yang kedua adalah fauna peralihan, yaitu jenis hewan peralihan antara benua Asia dan benua Australia. Cirinya apa anak-anak? Bisa kita lihat ciri maupun contoh faunanya. Yang pertama cirinya terdapat hewan endemik. Apa itu hewan endemik anak-anak? Hewan yang hanya terdapat di Indonesia. Contohnya apa? Burung maleo, ya, burung maleo seperti itu, besar burungnya. Kemudian ciri yang kedua hewan peralihan adalah hewannya mirip dengan di Asia maupun di Australia. Contohnya itu anoa, ya, itu seperti apa? Kambing juga seperti kerbau, ya, mirip. Kemudian babi rusa, ya, seperti babi juga seperti rusa, ya. Jadi mirip di benua Asia maupun Australia sini. Kemudian yang ketiga, terdapat hewan langka atau hewan purba yang masih bertahan sampai sekarang. Ini tinggal di Indonesia Tengah anak-anak. Contohnya itu komodo, ya, hewan purba, ya. Itu kemudian daerah fauna peralihan ini seperti tadi sudah saya sampaikan terdapat di Sulawesi, Pulau Nusa Tenggara maupun Maluku. Berarti ada di Indonesia Tengah. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga atau C, fauna australis, yaitu jenis hewan yang sama dengan benua di Australia. Contoh dan cirinya anak-anak, yang pertama adalah mamalianya berukuran kecil, berarti berlawanan dengan yang ada di barat atau asiatis. Kalau di Australia ini mamalia ukuran kecil, contohnya itu koala, ya, mungkin yang belum lihat koala. Kemudian kuskus, ya, itu seperti itu binatangnya. Kemudian yang kedua, terdapat binatang berkantung. Contohnya itu kanguru dan walabi. Bisa dilihat anak-anak, itu kanguru di perutnya itu ada kantongnya. Jadi seperti ini kantung, ya. Jadi di situ ada kulit yang seperti ini untuk anak-anaknya ya masuk ke situ. Kalau keadaan bahaya, anaknya masuk terus lari. Itu yang kedua. Yang ketiga, banyak terdapat jenis burung yang berbulu indah. Nah, seperti itu bisa dilihat anak-anak, yaitu burung cendrawasih. Kemudian di situ juga ada burung kakak tua, ya, burung kakak tua seperti itu. Kemudian ada kasuari, ada burung merak, ya, bulunya sangat indah-indah. Itu ada di Indonesia Timur anak-anak. Kemudian jenis ikan air tawar jumlahnya sedikit. Untuk fauna australis ini yaitu terdapat di Pulau Papua, Maluku, dan pulau-pulau sekitarnya. Bisa dilihat petanya anak-anak persebaran fauna yang ada di Indonesia. Ya, itu bisa dilihat
Ada 3, fauna asiatis, fauna peralihan, dan australis. Di situ ada badak, gajah, ya, ada banteng, ya, yang ada di peralihan ada komodo, anoa, kemudian burung maleo, babi rusa, yang ada di timur walabi, kanguru, dan seterusnya. Ya, bisa dipahami. Nah, berdasarkan peta tersebut, anak-anak, antara jenis fauna asiatis dan fauna peralihan itu dibatasi oleh garis Wallace. Sedangkan fauna peralihan dengan fauna australis dibatasi garis Weber. Itu fauna. Untuk floranya ya sama anak-anak, batas garisnya antara barat dan tengah itu garis Wallace, kemudian antara tengah dan timur garis Weber. Kemudian apa perbedaannya anak-anak fauna Indonesia barat dan timur? Bisa dilihat di tabel. Yang pertama tadi sudah kita sebutkan, kalau fauna asiatis itu hewan mamalianya besar-besar, ya, tadi gajah, banteng, harimau. Kemudian kalau australis faunanya mamalianya kecil-kecil, ya. Kemudian di barat tidak ada hewan berkantung. Kalau di timur banyak binatang berkantung. Kemudian yang ketiga, banyak terdapat jenis kerang. Sedangkan yang ada di timur tidak terdapat jenis kerang. Di barat banyak jenis ikan air tawar, di timur sedikit jenis ikan air tawar. Di barat tidak banyak jenis burung berwarna, sedangkan di timur banyak sekali kita jumpai jenis burung-burung yang berwarna indah. Itu perbedaan antara fauna Indonesia Barat dan fauna Indonesia Timur. Mungkin anak-anak juga bertanya, mengapa kok fauna kita juga menyebar berbagai macam di daerah? Apa faktornya? Paling tidak ada 3 faktor anak-anak yang menyebabkan atau yang mempengaruhi persebaran fauna di Indonesia. Yang pertama adalah faktor fisik seperti iklim, tanah, relief, itu juga mempengaruhi persebaran fauna kita. Yang kedua adalah faktor biotik, ya, manusia juga hewan itu sendiri. Jadi manusia memindahkan hewan misalkan dari Iran ke Bonbin, ya, itu berarti faktor biotik. Kemudian yang ketiga adalah faktor geografis, yaitu sejarah geografisnya. Itu anak-anak antara lain 3 faktor yang menyebabkan persebaran fauna di Indonesia. Sekarang apa manfaat fauna atau hewan bagi manusia? Ayo, ada yang tahu anak-anak apa manfaat hewan bagi manusia? Seperti halnya tadi tumbuhan, yang pertama manfaatnya sebagai bahan pangan. Contohnya apa? Ikan, ya. Siapa yang pernah makan ikan? Oke. Ayam, sapi, ya, itu untuk kebutuhan protein kita anak-anak. Daging kita, telurnya ayam, ya, bahan makan. Yang kedua adalah sebagai bahan baku sandang. Contohnya apa? Ya, sutra, ya, dari ulat sutra. Kemudian wool, dari apa? Bulu hewan, apa? Kambing, ya, dari kulit-kulit binatang, itu juga bisa untuk tas, sepatu, itu bahan sandang. Kemudian yang ketiga atau C, sebagai bahan minuman. Ya, susu sapi, ya, mungkin waktu anak-anak masih kecil, mungkin sampai sekarang minum. Kemudian apalagi madu, ya, dari lebah. Ya. Kemudian yang keempat sebagai bahan obat, ya, contohnya minyak ikan. Ya. Kemudian madu itu juga untuk obat anak-anak. Kemudian yang kelima adalah sebagai alat transportasi. Mungkin anak-anak kalau ke pedesaan atau mungkin ke Simpang 5, di situ ada kuda, ya, itu untuk transportasi. Kalau di pertanian untuk membajak sawah, ya, sapi, kerbau, itu bisa juga. Kemudian yang keenam sebagai bahan perhiasan dan kerajinan, ya, tadi dari kulit mungkin untuk perhiasan dinding, ya. Kemudian sebagai bahan baku industri pengalengan ikan, industri susu, dan seterusnya. Kemudian penghasil pupuk. Nah, kotorannya anak-anak itu bisa untuk pupuk yang sangat bagus, ya. Berikutnya sebagai sarana rekreasi. Siapa yang pernah pergi ke kebun binatang, ayo tunjuk jari, ya. Di sana banyak sekali jenis-jenis binatang, termasuk tadi yang kita lihat gajah, harimau, itu untuk sarana rekreasi.
Kemudian untuk kepentingan pendidikan dan penelitian, yang berikutnya adalah untuk mata pencaharian. Jadi untuk beternak itu juga sebagai mata pencaharian. Itu anak-anak manfaat fauna kita. Kemudian yang terakhir anak-anak, seperti halnya tadi tumbuhan kita, hewan-hewan kita pun banyak yang mengalami kerusakan. Maka bagaimana upaya-upaya kita untuk melestarikan fauna Indonesia? Yang pertama anak-anak, membuat tempat perlindungan hewan-hewan langka. Seperti halnya misalkan di ujung kulon, melindungi apa anak-anak? Ya, badak berculang satu. Ya. Jadi kita harus membuat di situ tempat perlindungan, termasuk di Pulau Komodo, melindungi komodo. Ya. Nah ini supaya apa? Hewan-hewan kita itu lestari. Ya. Kemudian yang kedua, membuat undang-undang tentang perlindungan hewan-hewan langka. Ya. Jadi diatur di situ tidak boleh berburu liar dan seterusnya. Yang ketiga adalah mengadakan penelitian dan mengembangbiakkan jenis-jenis hewan langka terutama. Yang keempat, memelihara dan membudidayakan hewan-hewan tertentu. Supaya apa? Hewan-hewan kita, fauna kita bisa lestari. Itu anak-anak pelajaran kita hari ini. Seperti biasanya, di akhir video ini ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Kita bacakan. Nomor 1, jelaskan 3 macam jenis flora yang ada di Indonesia. 2, jelaskan 4 macam kelompok flora asiatis. 3, jelaskan perbedaan flora Indonesia bagian barat dan flora Indonesia bagian timur. Nomor 4, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora di Indonesia. Nomor 5, jelaskan manfaat flora bagi manusia. Nomor 6, jelaskan 3 macam jenis fauna di Indonesia. Nomor 7, jelaskan 4 kelompok fauna asiatis. Nomor 8, jelaskan perbedaan jenis fauna Indonesia Barat dan fauna Indonesia Timur. Yang ke-9, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran fauna di Indonesia. Yang terakhir 10 anak-anak, jelaskan manfaat fauna bagi manusia. Demikian anak-anak pelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dukung terus videonya Pak Mul dengan cara like, subscribe, loncengnya dibunyikan, kemudian di-share ke teman-temannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.